Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh berjumpa kembali di acara Makin Dekat Tuhan pada pagi hari ini. Mari sebelumnya saya mengajak setiap kita untuk boleh berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami yakin dan percaya bahwa penyertaan Tuhan tidak pernah berhenti atas hidup setiap kami. Langkah demi langkah dalam kehidupan kami percaya Tuhan, kami selalu mau jalani bersama dengan Engkau. Dan kami percaya di dalam terseok-seoknya kami menjalani kehidupan ini, kami percaya Engkau Allah yang setia. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang bahkan selalu memampukan kami agar kami boleh tetap menggandeng erat dengan tangan-Mu Tuhan, sehingga kami tidak akan terjatuh, kami bahkan tidak akan tergeletak. Tuhan, tolonglah setiap kami berkata-katalah sesuai dengan pergumulan kami masing-masing, dan pakai layakkan hamba-Mu menjadi saluran berkat. Demi nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup, kami bersatu dalam doa. Amin. Bapak Ibu Saudara, ada satu kalimat yang sangat indah, yang saya mau bagikan kepada Bapak Ibu Saudara. Kalimat ini berbunyi demikian, nggak peduli jalan itu mau lurus atau berbelok-belok. Nggak peduli juga apakah jalan itu macet atau lancar. Yang terpenting adalah bukan jalanan itu, tapi yang terpenting adalah dengan siapa kita berjalan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Yang terpenting adalah dengan siapa kita berjalan. Nah, Bapak Ibu Saudara, saat kita berjalan dengan sahabat, dengan keluarga, dengan teman, dengan rekan bisnis kita tentu di dalam perjalanan itu ketika kita walking gitu ya, kita tentu mengobrol ya, kadang kita bahkan kalau kita punya kedekatan, kita bisa curhat, kita bisa mengungkapkan seluruh keluh kesah kita kepada teman-teman kita itu. Nah, saat kita berjalan dengan orang tersebut, tentu kalau orang itu semakin spesial buat kita, tentu kita pun juga akan fokus pada dia. Kita tidak akan menengok ke kanan, ke kiri, ngelirik ke kanan, ngelirik ke kiri. Fokus perhatian kita adalah dengan siapa kita berjalan itu. Dengan siapa kita menjalani perjalanan itu. Mau di dalam mobil, mau di mall, mau di jalan raya, atau saat kita mungkin holiday, atau saat kita mungkin trekking, atau apapun juga. Kita semakin dekat dengan orang itu. Seharusnya fokus kita lebih kepada orang tersebut. Sekalipun tidak menutup kemungkinan tentu kita akan menikmati pemandangan pada hari itu. Tapi Bapak Ibu Saudara, kita lihat di sini, demikian juga kita dengan Tuhan. Semakin kita fokus dengan Tuhan, semakin juga kita harusnya bagaimana sih? Di dalam kita fokus kepada Tuhan, tentu kita punya pengenalan kepada Tuhan. Tentu kita juga mau dengerin suara Tuhan. Tentu kita juga mau berbagi isi hati kita kepada Tuhan. Tentu terlebih dari itu di dalam perjalanan kita bersama dengan Tuhan, kita tentu mau menyenangkan hati Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, Tuhan sendiri itu kayak gimana sih? Apakah di dalam kita berjalan bersama dengan Tuhan sesuai dengan tema MDT hari ini yang saya berikan, apakah Tuhan itu sendiri saat berjalan dengan kita, apakah Tuhan itu fokus kepada kita? Apakah Tuhan itu bisa concern kepada kita juga? Apa sih yang bisa kita andalkan dari Tuhan? Tentu pertanyaannya kayak gitu kan. Nah, kita lihat di dalam Ulangan pasal 31 ayat 8 berbunyi demikian. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Untuk itu, janganlah takut dan janganlah patah hati. Lihat Bapak Ibu Saudara, di dalam Ulangan 31 ayat 8 ini, Tuhan itu memberikan jaminan kepada kita. Tuhan itu mengatakan di dalam Ulangan 31 ayat 8 ini,
Tuhan dia sendiri akan berjalan di depanmu. Bukan artinya berjalan di depan itu berarti Tuhan ninggalin kita. Tidak. Bukan berarti Tuhan itu cuekin kita maunya di depan terus. Enggak. Tapi ada tujuannya. Bahwa ketika Tuhan berjalan di depan kita, maka dia itu akan menjaga, melindungi kita. Dia akan maju duluan. Ada mara bahaya, dia akan hadapi itu duluan. Dia membentengi kita. Tujuannya berjalan di depan, kata di depan itu punya makna seperti itu. Jadi bukan mau ninggalin kita jauh ke belakang, enggak ya, tidak. Tapi artinya jikalau ada mara bahaya, ada apa duluan menyerang kita, Tuhanlah yang membentengi kita. Tuhan melindungi kita, menjaga melindungi kita, sehingga kita tidak sampai kena mara bahaya, tidak sampai kena sesuatu yang mencelakakan kita. Tuhan akan menjaga kita terlebih dahulu. Nah, Bapak Ibu Saudara, dikatakan Tuhan itu menyertai. Dan janji Tuhan ketika Tuhan berjalan di depan kita, Tuhan itu menyertai kita. Tuhan gak akan membiarkan kita. Tuhan gak akan meninggalkan kita, Bapak Ibu Saudara. Nah, bahkan Tuhan itu di dalam Keluaran 33 ayat 14, Tuhan berkata begini, Aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Jadi artinya ketika kita berjalan dengan Tuhan, percayalah bahwa Tuhan itu akan membimbing kita. Dan dia berjanji, dia akan memberikan ketentraman kepada kita. Dia akan memberikan ketenangan kepada kita. Dia akan memberikan damai sejahtera kepada kita. Seperti apa juga sih Tuhan itu? Tuhan dikatakan Tuhan adalah Tuhan yang tahu jalan. Bahkan jalan hidup kita pun masing-masing anak-anaknya. Tuhan tahu. Kita ini terbatas bukan Bapak Ibu Saudara. Tapi Tuhan tahu jalan hidup kita loh Bapak Ibu Saudara. Karena Tuhan itu dikatakan di dalam Ayub pasal 23 ayat 10, karena yaitu Tuhan ya, ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Ayub mengatakan bahwa Tuhan itu tahu jalan hidupnya. Dan selain Tuhan itu tahu jalan hidup setiap kita anak-anaknya, Tuhan itu juga buka jalan. Bayangin Bapak Ibu Saudara, kalau kita ini berjalan dalam perjalanan kita tentu butuh orang yang tahu jalan, bukan? Supaya kita nggak tersesat. Apalagi kalau kita keluar kota, kita belum pernah jalan di satu jalan, termasuk di Jakarta, ini kan begitu luas ya. Kalau kita pergi dengan orang yang udah tahu jalan kemana, kita juga bisa lebih cepat, kita tidak akan tersesat. Dan lihatlah, Tuhan sendiri bukan hanya Tuhan yang tahu jalan, tapi Tuhan itu juga adalah Tuhan yang buka jalan. Dikatakan itu di dalam Yesaya 43 ayat 19. Lihat, akunya ini Tuhan ya, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku itu Tuhan sekali lagi, hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Lihat janji Tuhan. Dia akan membuat jalan di padang gurun. Bayangin ya, gimana bisa membuat jalan di padang gurun? Tapi percaya bukan, bagi Tuhan gak ada yang mustahil ya. Dan dikatakan Tuhan juga akan membuat jalan sungai-sungai di padang belantara. Dia akan membuat jalan itu. Bayangin, artinya apa? Kalau kita di jalan yang macet gitu ya, ada pernah kerusuhan tahun 98 dulu ya, kita mau jalan kemana mentok, di sini ada kerusuhan, di sini ada pemerkosaan, ada hal-hal yang begitu menakutkan kita. Nah, tahu-tahu sisi saya itu pernah ngalami ya, udah dikira Cina mana gitu ya. Tapi tahu-tahu ada seorang bapak yang begitu baik ya, dia menunjukkan jalan tikus kalau orang ngomong ya, jalan gang-gang gitu, lewat sini Cik, lewat sini supaya aman gitu ya. Dia membuat jalan, dia ngasih tahu jalan yang orang yang aman gitu ya. Nah, lebih dari itu tentu Tuhan kita pun membuat jalan buat kita, membukakan jalan ketika kita sedang dalam kesulitan, dalam masalah. Tuhan bukakan jalan bagi kita. Tuhan berikan solusi bagi kita. Dan karena apa sih Tuhan itu bisa tahu jalan, Tuhan bisa buka jalan? Karena kita tahu bersama di dalam Yohanes 14 ayat ke-6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan
dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Karena Tuhan sendirilah adalah jalan itu. Tuhan yang membuka jalan kita untuk kita bisa sampai kepada Allah Bapa kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan kita? Ketika kita punya Tuhan yang sudah buat tahu jalan bagi kita, Tuhan yang buka jalan bagi kita, dan terlebih Tuhan itu adalah jalan itu sendiri. Bagaimana respon kita? Maukah kita berjalan dengan Tuhan? Pasti mau tentunya ya. Nah, saat berjalan dengan Tuhan itu artinya apa sih Bapak Ibu Saudara? Gimana? Apa sekedar jalan aja terus masing-masing kita sendiri gitu? Tentu tidak. Sama perjalanan kita dengan manusia. Ketika kita berjalan dengan manusia gitu, dengan tempat keluarga, tentu kita akan happy ya kalau orang-orang sekitar kita dan kita sendiri ngajak ngobrol mereka, kita say hello, kita sekedar talking-talking gitu ya. Nah, tentu perjalanan itu akan asik, bukan? Nggak akan berasa lamanya gitu ya, seperti kalau kami kadang besuk ke hamba Tuhan, kadang dapat wilayah yang jauh. Kalau teman sepembesukan itu bisa cerita, bisa ngobrol, kita asik di perjalanan, tanpa terasa tahu-tahu yang perjalanan yang jauh pun sekalipun besuknya jauh, kita nggak akan berasa capek, nggak akan berasa boring, karena kita sambil ngobrol. Nah, demikian juga ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, itu artinya kita bisa menyelaraskan kehendak kita dengan kehendak Tuhan. Sama ketika kita berjalan dengan keluarga, benar nggak Bapak Ibu? Kita tentu akan deal-dealan dulu nih, kita mau kemana, kita bawa apa, kita ngapain aja, tentu deal-dealan, bukan? Tentu butuh kesepakatan. Sebagaimana Amos 3 ayat 3 berkata, berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Artinya apa sih? Di dalam kita berjalan dengan manusia sekalipun, terlebih dengan Tuhan, tentu punya kesepakatan. Tentu kita harus menyelaraskan. Apalagi kita sebagai ciptaan Tuhan, tentu yang kita selaraskan adalah kehendak Tuhan, bukan kehendaknya kita. Tentu kita mau menyelaraskan kehendak kita ini dengan kehendak Tuhan, karena kita ini terbatas. Kita mau nyamain dengan kehendak Tuhan, karena kehendak Tuhan tentu yang terbaik bagi kita, karena dia tahu jalan hidup kita, sebagaimana tadi Ayub bilang ya. Nah, artinya kita harus mau sepakat dengan Tuhan tentang perjalanan hidup kita ini. Kita mau tunduk kepada Tuhan. Kita nggak mau berjalan semaunya kita sendiri. Kita nggak mau berjalan sesuai dengan keinginan daging kita. Tapi kita mau berjalan sepakat, selaras dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Sehingga perjalanan kita nanti ujungnya indah, Bapak Ibu Saudara. Kita tidak akan tersesat kalau kita mengikuti kehendak Tuhan. Seperti tadi saya katakan, bahwa Tuhan bukan hanya tahu jalan, tapi dia buka jalan. Dan terlebih dari itu semua, Tuhan itu adalah jalan itu sendiri. Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudara, perjalanan itu biarlah bukan hanya satu kali, dua kali, tapi sepanjang hidup kita, mari kita terus berjalan bersama dengan Tuhan, suka ataupun duka. A.W. Tozer mengatakan begini, tujuan setiap orang Kristen seharusnya adalah hidup dalam penyembahan yang tidak pernah terputus. Mari di tengah suka duka hidup kita, terus kita mau berjalan bersama dengan Tuhan. Terlebih tentunya pada saat duka, jangan lepaskan tangan kita dari genggaman tangan Tuhan. Sebaliknya saat suka pun jangan lupa diri, jangan lupa Tuhan. Terus ingat, terus berjalan bersama dengan Tuhan. Yang ketiga, saat kita berjalan dengan Tuhan, tentu kita mau melepaskan apapun yang menjadi pengalih perhatian kita kepada Tuhan. Sama ketika kita berjalan dengan sesama kita, tentu kita mau fokus kepada sesama kita. Kita tidak mau asik diri sendiri, autis, main HP, tentu tidak, bukan? Tapi kita mau demikian juga kepada Tuhan. Jika kita berjalan dengan Tuhan, mari kita lepaskan segala sesuatu yang menjadi penghalang perjalanan kita dengan Tuhan. Seperti apa? Dosa kita, godaan dunia, hubungan kita yang gak sehat dengan Tuhan, yang kita kadang maunya enak doang datang kepada Tuhan. Kalau gak enak kita gak mau. Nah, lepaskan itu semua Bapak Ibu Saudara, agar perjalanan kita bersama Tuhan itu sungguh-sungguh menjadi berkat bagi setiap kita. Sungguh-sungguh Tuhan berkenan atas kita. Mari kita menyenangkan Tuhan, mari kita membiarkan
Roh Tuhan yang ada dalam hati kita itulah yang memimpin dan mengendalikan kemana kita berjalan. Sekali lagi kita manusia terbatas. Jangan biarkan keakuan kita, kedagingan kita lah yang menentukan perjalanan kita. Tapi biarlah Tuhan yang menjadi pemandu kita. Saya menutup renungan ini dengan satu kalimat yang luar biasa indahnya. Kiranya menjadi berkat bagi setiap kita. Kalimat ini diucapkan oleh Martin Luther. Dia mengatakan begini, saya gak selalu tahu kemana Tuhan akan memimpin saya. Tetapi yang pasti saya tahu adalah bersama siapa, siapakah yang akan memandu atau memimpin kemana saya pergi. Yaitu siapa? Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Martin Luther yang tokoh yang begitu besar aja mengatakan, saya nggak selalu tahu kemana Tuhan akan memimpin. Tapi yang saya pasti tahu adalah apa? Siapa yang memandu atau memimpin saya. Kita tahu bahwa ketika kita mengenal Tuhan, kita semakin mengenal Tuhan, kita semakin bisa mendapatkan jaminan pasti bahwa ketika kita berjalan dengan Tuhan, jalan yang kita tempuh itu adalah ending yang akan indah. Tidak pernah akan tersesat kita. Tidak akan pernah kita menemui jalan yang buntu atau jalan yang susah. Tapi ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, yakin dan percayalah, Tuhan selalu akan membawa kemenangan dalam setiap pergumulan, dalam setiap perjalanan kita. Amin. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan karena kami bersyukur. Kami adalah ciptaan-Mu. Kami adalah makhluk yang terbatas. Tapi Engkau mau berjalan bersama dengan kami. Siapakah kami sesungguhnya di hadapan-Mu Tuhan? Biarlah ketika Tuhan mau berjalan dengan kami pun juga mau sungguh-sungguh memberikan hati kami, waktu kami, tenaga, seluruh diri kami, keberadaan diri kami, totalitas hidup kami juga mau jalani bersama dengan Engkau Tuhan. Tidak hanya kaki kami, tapi seluruh pikiran, pusat perhatian kami, hati kami semua, kami mau serahkan kepadamu Tuhan. Ketika kami berjalan bersama dengan Engkau, Tuhan, biarlah kami boleh fokus kepada Engkau. Kami boleh dengar-dengaran kepada Engkau Tuhan, sehingga sungguh jalan hidup kami tidaklah pernah salah, dan tidaklah pernah kami mengalami sesuatu yang tidak baik Tuhan. Tapi kami percaya ketika kami berjalan dengan Engkau, selalu jalan yang kami tempuh. Meskipun sulit, tapi ketika kami bisa menjalani bersama dengan Engkau, Tuhanlah yang akan menguatkan, memampukan kami, memberikan kami hikmat, sehingga sesulit apapun perjalanan hidup kami, seberat apapun langkah hidup kami yakin ketika kami berjalan dengan Engkau, selalu sebagaimana janji-Mu, Engkau akan memberikan ketentraman kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan, berkatilah setiap kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup, kami bersatu dalam doa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa di acara Makin Dekat Tuhan. Mari terus berjalan bersama dengan Tuhan. Mari terus andalkan Tuhan. Mari terus kita melewati hari-hari kita bersama dengan Tuhan. Amin.